Injilnya masih belum selesai ya. Saya membacakan Injil dalam Jumlah. Jadi semua saking gajian dari saya langsung saja. Yesus 向他的门徒们说：“你们不要忧虑，说我们吃什么，喝什么，穿什么，因为这一切都是叫外人所寻求。你们的父原晓得你们需要这。你们先该寻求天主的国和他的义德，这一切只会加给你们。所以你们不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的不比够一天说的。”以上是天主的圣训。基督，我们赞美你。请坐，谢谢。兄弟姐妹， saya mau berbagi sesuatu ya. Pinjam dulu. Kita mulai dulu dari depan. Nah, di depan itu Imlek. Imlek itu dari kata apa sih? Cungguannya Imlek itu Hokkien ya. Nah, Mandarinnya itu Yinli. Yin bulan, Li itu penanggalan. Nah, ada yang tahu kenapa Kung Li 2577 Kung Li? Saya beritahukan bahasanya. Kenapa kok 2577? Gimana kok bisa 2577? Jadi Kungzi itu Konfusius. Patokannya Konfusius. Kungzi. Li itu penanggalan. Jadi penanggalannya itu berdasarkan kelahiran Konfusius. Konfusius itu dianggap lahir tahun 551 sebelum Masehi. Jadi hitungannya tambahkan saja 551 dengan 2026. Nah, saya nggak perlu baca matematikanya, jadinya 2577 ya. Itu. Dan jadi sekarang ada mengerti ya bahwa Imlek 2577 Kungzi dan tahun depan 2578. Nah, yang Huayan, Cungguan pasti tahu huruf ini ya, karakter ini. 你说的对了，福 suara dua, ya. Fu ini ternyata punya rahasia yang dalam dan cocok dengan Injil kita.
Yang kiri ini unsur rohaninya, yang kanan unsur jasmaninya. Oh ya, arti hu itu bisa kebahagiaan, keberuntungan, rezeki, kemakmuran. Nah, orang Tionghoa kuno itu sudah punya keyakinan kalau mau makmur, kalau mau bahagia, kalau mau beruntung, ini dua unsur tidak boleh dipisah. Ya, karena menulisnya itu dari kiri dulu berarti yang sebelah kiri dulu harus diperhatikan. Mari kita lihat kiri itu apa. Kiri kalau diambil sendiri dipisah itu adalah huruf sh. Ya, sh. Anda lihat karakter Cina itu, karakter Mandarin itu dari alam semesta. Lihat dari dua garis di atas itu menunjukkan langit, tian, ya. Terus ini ada tiga unsur di langit. Itu ada di tengah itu matahari, kiri kanannya itu bulan bintang. Jadi itu mengingatkan orang bahwa ada kuasa langit. Itu unsur rohaninya. Jadi orang kalau makmur harus memperhatikan unsur rohani, mengarah ke, kalau kita sebagai orang Katolik kita mengarah ke Tuhan. Nah, yang sebelah kanan itu unsur jasmaninya, hartanya, kekayaannya. Ya, orang Tionghoa ini ho ya, sebidang tanah. Banyak orang Tionghoa kuno itu adalah petani. Ya, kekayaan mereka itu adalah tanah garapan mereka. Nah, supaya makmur, ya tidak boleh lupa apa ini juga, tidak boleh lupa berdoa kepada Tuhan. Jadi Anda jangan heran orang Tionghoa itu banyak yang pakai kio, ya. Itu sudah ribuan tahun itu. Ya. Jadi jangan ragukan. Saya sendiri setiap hari bakar kio. Karena saya suka harumnya, wanginya gitu ya. Kalau sekarang saya ganti Bapak Putra Roh Kudus. Ya. Nah, jadi sejauh kita semua mau diingatkan kalau makmur, kalau bahagia, kalau sejahtera, itu dua unsur itu tidak boleh dilupakan. Dan yang harus didahulukan adalah yang kiri. Maka ketika saya menemukan ayat Injil Matius ini, kok cocok banget dengan apa yang Yesus beritahukan hari ini, ya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masih belum percaya ya? Buktikan sendiri. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Ya, rajin gereja, misa, kemudian doa. Setiap hari jangan melewatkan hari tanpa doa. Kenapa doa kita lakukan? Supaya hati kita bisa tenang.
bekerja enak, belajarnya juga enak, gitu ya. Sehingga semua aktivitasnya terasa enak. Kemudian jangan lupa juga, nah ini kita masuk masa prapaskah, kita mau mengingatkan berdoa, rajin menerima sakramen tobat. Jangan cuma napas. Mau menjelang Paskah, mau menjelang Natal, ya, usahakan lebih sering. Saya biasanya menyarankan umat dipakai 3 bulan sekali mengaku dosa. Itu akan sangat ya, menjelang Natal, ya, usahakan lebih sering. Saya biasanya menyarankan umat dipakai 3 bulan sekali mengaku dosa. Itu akan sangat ya, pasti. Dan Anda tahu banyak orang kudus dalam gereja Katolik itu salah satu alasannya itu karena mereka rajin mengaku dosa. Ya. Nah, kemudian ada unsur-unsur lain gitu ya untuk mendahulukan Tuhan. Nah, kalau sudah itu dilakukan, nanti rezekinya mengalir sendiri. Tadi kita dikuatkan oleh Mazmur, ya, seperti orang yang tinggal di aliran sungai itu mengalir terus, ya, rezekinya mengalir terus. Jadi ini saya pikir pas ya dengan ajaran Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambah-tambahkan ke. Oke, baik. Itu izin saya sedikit cerita. Tahun 2002 saya juga belajar materi di Beijing. Dan selama belajar itu, Anda semua tahu kan, Chungguo itu ada 2 gereja Katolik. Ya, ada yang gereja Katolik pemerintah, ada yang gereja Katolik bawah tanah. Nah, tugas saya untuk bertemu dengan saudara-saudari dari gereja bawah tanah. Bukan artinya mereka. Nah, kami ketemu itu di rumah-rumah. Mereka kan tinggalnya di apartemen. Anda tahu kalau mau membayar sedikit, di mana mereka ketemu itu ukuran ruangannya itu setahu saya itu seperti ruang tamu pastoran kita ini. Ya, Anda bisa bayangkan ya seberapa besarnya ruang pertemuan mereka. Anda bisa bayangkan ruangan seperti itu diisi oleh kira-kira 25 orang. Nah, datangnya kalau misalnya mereka ketemu atau sedikit cerita tambahan, saya pernah ketemu dengan uskup di Xinjiang. Uskup punya restoran. Restorannya itu untuk mendapatkan uang membiayai keuskupannya. Dan dia dapat frater-frater itu. Nah, frater-fraternya itu dibagi-bagi. Jam sekian pelajaran, jam sekian pelayanan. Ya. Jadi mereka semua menjadi pelayan di restoran ini.
besar Injil tadi, karakter Bu itu sudah menjadi jiwa